Hey, what's up guys? Welcome back again with Mimin Tafa di sini. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini gua akan melestarikan sebuah film Korea berjudul The Villagers yang dirilis tahun 2018 yang lalu. Dan sedikit referensi ya, kalau film ini akan menceritakan tentang hilangnya seorang siswi SMA secara misterius. Selain itu, film ini juga akan diperankan oleh om gendut kita Man Dong Suk sebagai Ki-chul, Kim Saeron sebagai Kang Yoo-jin, dan Shin Se-wi sebagai Han Soo-yeon. Penasaran? Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. 여기서 뭐 하고 있어? 응? 가자. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis muda yang sedang berjalan di sebuah jembatan. Lalu tak lama dari itu, datanglah sebuah mobil hitam yang menjemputnya. Scene lalu berpindah dan menampilkan seorang pria bernama Ki-chul yang kebetulan malam itu ia berniat untuk menemui seorang promotor pertandingan tinju karena ternyata ia ini adalah seorang mantan petinju profesional yang sekarang beralih profesi menjadi pelatih. Setelah bertemu dengan promotor itu, dari sini ia bisa langsung menyadari alasan kenapa murid didiknya hanya bisa mendapatkan juara 2 dalam pertandingan tinju yang baru saja diadakan. Karena ternyata si promotor pertandingan tinju ini telah bekerja sama dengan pelatih lawan muridnya untuk mencurangi pertandingan. Merasa tak terima dengan tuduhan itu, pelatih pihak lawan malah menentang Ki-chul. Namun sebelum sempat memukulnya, Ki-chul terlebih dahulu menumbangkan pelatih itu dengan satu pukulan. Dan karena insiden inilah, pada akhirnya Ki-chul mendapatkan sanksi untuk tak terlibat lagi dalam dunia tinju. Karena rupanya orang yang ia pukul itu bukan hanya seorang pelatih tinju saja, melainkan ia juga menjabat sebagai ketua asosiasi tinju di Korea. Setelah kehilangan pekerjaannya itu, untungnya dengan bantuan adik perempuannya, ia bisa segera mendapatkan pekerjaan pengganti sebagai seorang guru BK di sebuah SMA di Provinsi Kuchun. Ki-chul yang pagi itu berangkat menuju tempat kerja barunya. Di tengah jalan, ia malah mengalami insiden pecah ban yang mengharuskannya menghubungi mobil derek untuk membantunya membawa mobilnya ke bengkel terdekat. Namun saat ia menunggu mobil derek itu datang, Ki-chul malah melihat sebuah selembaran tentang orang hilang di pinggir jalan. Yang ternyata orang hilang itu adalah seorang wanita yang ditampilkan di scene awal tadi bernama Han Soo-yeon. Setelah mobilnya sampai di bengkel untuk diperbaiki, Ki-chul yang saat itu tengah menunggu, ia malah melihat beberapa gadis remaja sedang bertengkar. Melihat hal ini, Ki-chul lalu menghampiri mereka dan segera menyuruh para remaja itu untuk segera pergi. 하여튼 싸우지들 말고 얼른 집에 가. 어? Setelah menegur mereka dan Ki-chul berniat untuk kembali ke bengkel, secara tak sengaja ia bertemu dengan mantan murid tinjunya yang sekarang telah menjadi seorang polisi di daerah tersebut bernama Dangsu. Singkat cerita, di malam pertama Ki-chul tinggal di daerah tersebut. Ia melihat beberapa pria sedang memaksa seorang wanita masuk ke dalam mobil mereka. Namun melihat hal ini, Ki-chul hanya menganggap bahwa itu adalah salah satu tingkah aneh dari warga setempat. Setelah itu lalu scene beralih dan menampilkan salah satu gadis remaja yang sempat bertengkar tadi bernama Yoo-jin, yang ternyata ia ini adalah salah satu teman baik dari Soo-yeon, gadis yang menghilang. Selain itu, selembaran yang tertempel hampir di seluruh kota, ternyata ialah yang membuatnya. Yoo-jin yang malam itu hendak pulang setelah ia mengunjungi rumah sahabatnya untuk mencari petunjuk hilangnya Soo-yeon. Secara aneh, ada seseorang berpakaian hitam yang mengikutinya. Di keesokan harinya, Ki-chul yang mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya di sekolah tersebut, ia mulai diberi tugas untuk menagih uang SPP kepada seluruh murid yang belum membayar. Dan ketika ia melakukan tugasnya ini, secara kebetulan ia bertemu dengan Yoo-jin, gadis yang pernah bertemu dengannya saat datang pertama kali ke kota tersebut. Ki-chul yang memang belum mengenal satupun murid di sekolah ini, ia lalu bertanya soal salah satu siswi bernama Soo-yeon kepadanya. Karena memang selama beberapa hari ini, gadis tersebut tak masuk sekolah. Ki-chul yang mengira bahwa Soo-yeon telah kabur dari rumah. Rupanya hal itu membuat Yoo-jin marah karena ia tahu bahwa sahabatnya itu tak akan pernah melakukan hal tersebut. 잘 알지도 못하면서 마음대로 얘기하지 마세요. 예?
Eugene yang masih belum menyerah untuk mencari keberadaan sahabatnya. Di tengah jam sekolah, ia nekat membolos untuk mencari alamat tempat kerja sahabatnya itu. Namun sayangnya, aksinya ini secara kebetulan dilihat oleh Ki-chul. Berbekal sebuah pin berlogo yang ia temukan di rumah Suyong, akhirnya Eugene berhasil menemukan lokasi tempat kerja sahabatnya itu, yang ternyata ia bekerja di sebuah bar dewasa bernama Genos. Ki-chul yang mengikutinya dan melihat Suyong masuk ke dalam bar itu, ia pun langsung ikut menyusulnya. Sementara itu, Eugene yang sekarang berada di dalam, ia lalu mulai bertanya tentang keberadaan temannya itu kepada beberapa pria di sana. Dan dari pernyataan orang-orang ini, Eugene akhirnya mengetahui bahwa saat Suyong bekerja di tempat itu, ia telah mengganti namanya menjadi Cherin. Orang-orang itu yang nampaknya tak mau memberi informasi lebih jelas soal Suyong. Mereka lalu meminta Eugene untuk segera pergi. Namun berhubung Eugene sangat bersikeras tak mau pergi, rupanya hal itu membuat preman-preman ini menjadi marah. Namun untungnya sebelum hal buruk terjadi, Ki-chul segera datang dan mampu membawa Eugene keluar tanpa perkelahian. Ki-chul yang penasaran dengan hal yang dilakukan oleh Eugene, ia pun mulai bertanya tentang semua hal yang ia lakukan. Dan dari sini, akhirnya Eugene mulai menjelaskan semuanya kepada Ki-chul bahwa tujuannya pergi ke tempat itu adalah untuk mencari sahabatnya. Selain itu, Eugene juga menjelaskan kenapa ia tak menyerahkan masalah ini ke kepolisian, karena menurutnya pihak polisi seperti tak mau mengurus masalah ini dan cenderung menutup-nutupi kasus hilangnya Suyong dengan mengatakan bahwa ia hanyalah seorang remaja yang kabur dari rumah. Mendengar penjelasan dari Eugene ini, Ki-chul yang sangat khawatir dengan keselamatannya, ia lalu mencoba untuk menenangkannya sambil mengatakan bahwa kemungkinan Suyong memang kabur dari rumah dan memintanya untuk bersabar sambil menunggu kabar dari kepolisian. Eugene yang mendengar Ki-chul berbicara seperti itu, tentunya sangat membuatnya marah, dimana ketika ia sedang diantarkan pulang oleh gurunya itu, Eugene meminta diberhentikan di pinggir jalan karena ia merasa kesal terhadap pernyataan Ki-chul yang sama saja seperti guru lain. Eugene yang mulai dari sana berjalan sendirian. Secara tiba-tiba ada sebuah mobil hitam yang menghampirinya. Sadar bahwa mobil itu memiliki niat buruk, ia lalu berusaha untuk segera lari. Namun sayangnya, seseorang yang berpakaian serba hitam itu berhasil mengejarnya. Di waktu yang sama, Ki-chul yang sekarang berada di jalan pulang. Secara tak sengaja, ia malah menemukan ponsel milik Eugene yang tertinggal di mobilnya. 아이고 이놈 새끼가. Merasa belum terlalu jauh meninggalkan Eugene, Ki-chul pun lalu berinisiatif untuk kembali. Dan karena keputusannya inilah, ia berhasil menyelamatkan Eugene yang saat itu hendak dimasukkan ke dalam mobil. Ki-chul yang melihat Eugene terkapar di pinggir jalan, ia lalu segera membawanya ke rumah sakit. Selain itu, ia juga menghubungi polisi setempat untuk melaporkan insiden penculikan ini. Akan tetapi, ketika para polisi itu datang ke tempat Eugene dirawat, dari sini Ki-chul baru menyadari keanehan dari para polisi, di mana mereka terlihat tak serius mendengar kasus yang menimpa Eugene dan cenderung tak ingin terlibat dalam kasus yang berbau penculikan. Sepertinya ada sesuatu yang aneh dari para polisi di daerah tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, ketika Ki-chul sedang berjalan di lorong sekolah, secara kebetulan ia melihat asap rokok dari salah satu toilet. Dan karena hal itulah, ia segera bergegas pergi ke sana untuk mencari tahu siapa yang merokok. 야 임마 담배 들고 나와. 안 나와? Berhubung tak ada yang mengakui, Ki-chul pun terpaksa menggeledah seluruh toilet di sana. Dan ketika ia sedang mencari rokok yang kemungkinan disembunyikan oleh para siswi ini, secara mengejutkan ia malah menemukan sebuah barang yang sangat tak terduga. Di sisi lain, Eugene yang saat ini sedang merenung di taman sekolah. Secara tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang guru seni bernama Jisung. Selain itu, di sini juga terlihat bahwa hubungan di antara mereka bukan hanya sekedar guru dan murid saja, karena ternyata di sini Eugene diketahui memiliki perasaan kepada guru seninya itu, yang memiliki paras rupawan sekaligus salah satu guru favorit di kalangan siswi di SMA-nya. Namun walaupun begitu, tampang rupawan yang si guru ini miliki tak menjamin ia memiliki akhlak yang bagus, karena ternyata guru ini adalah seseorang yang sangat cabul. Hal ini diketahui karena benda yang ditemukan Ki-chul saat di toilet itu adalah sebuah kamera pengintai, di mana gambar pertama terlihat wajah Jisung yang sedang memasang kamera.
Kicul yang masih agak ragu dengan perbuatan guru seni ini, ia lalu mencoba memberanikan diri untuk mengecek laptop Jisung. Dan benar saja, dari sini ia berhasil menemukan bukti kuat bahwa benar ialah yang memasang kamera pengintai itu. Kicul yang saat ini sedang memeriksa laptop Jisung. Secara kebetulan, ia juga menemukan beberapa history chat yang dilakukan dengan Suyong, di mana tanggal terakhir mereka saling menghubungi adalah hari di mana Suyong menghilang. Selain itu, di dalam chat tersebut juga mengatakan bahwa Jisung akan menjemputnya pada malam itu, yang bisa diambil kesimpulan awal bahwa hilangnya Suyong berhubungan dengan si guru mesum ini. Sebelum Kicul pergi dari ruangan itu, lagi-lagi ia malah menemukan sebuah history chat lain yang menunjukkan bahwa Eugene dan si guru mesum ini telah berjanjian untuk ketemuan. Kicul yang sadar bahwa saat ini Eugene sedang dalam bahaya, ia lalu segera menghubunginya untuk memberitahu semua hal yang ia temukan. Akan tetapi setelah ia terhubung, sayangnya Eugene telah berada di dalam mobil milik si guru mesum ini. Kicul yang sadar akan situasinya, ia lalu memintanya untuk memberitahu lokasinya saat ini. Dan dari sini, Eugene lalu memberikannya sebuah alamat dan pesan bahwa mereka akan pergi ke rumah Jisun. Di tengah perjalanannya menuju rumah si guru mesum ini, Eugene kemudian mulai mengajukan beberapa pertanyaan tentang menghilangnya Suyong. Yang tentu saja, dari semua pertanyaan ini, rupanya membuat Jisung menjadi geram dan langsung memukulnya hingga membuatnya pingsan. Eugene yang sekarang terbangun, ia mulai sadar bahwa saat ini dirinya sedang disekap di rumah Jisung. Akan tetapi, Jisung yang saat itu berada di sana, ia mencoba menenangkan Eugene dengan mengatakan bahwa dirinya tak berniat untuk menyakitinya dan memohon untuk tak salah paham dengan semua perbuatannya. Hingga tak lama dari itu, Kicul pun akhirnya berhasil menemukan alamat rumah yang diberikan oleh Eugene tadi. Dan dengan kedatangannya ini, tentu saja sangat membuat Jisun menjadi ketakutan. Kicul yang saat ini berhasil menerobos masuk. Ia lalu segera menghantam wajah guru tersebut hingga membuatnya tersungkur. Di posisi ini, Kicul yang kurang lebih mengetahui hilangnya Suyong. Ia lalu memaksa Jisoo untuk menceritakan semuanya. Dan dari sini, akhirnya Jisoo pun mau untuk menceritakan hal yang sebenarnya. Di mana pada suatu malam, Suyong memang menghubunginya dan meminta untuk dijemput di sebuah jembatan. Namun ketika mereka sampai di sebuah pom bensin, secara aneh Suyong meminta untuk diturunkan di tempat itu karena ada seseorang yang akan menjemputnya nanti. Berhubung Eugene merasa khawatir dengan keadaannya saat itu, ia memutuskan untuk kembali ke pom itu lagi. Namun sesampainya di sana, ia hanya menemukan ponsel milik Suyong saja yang tergeletak di depan toilet. Di sini awalnya Kicul tak bisa mempercayai cerita itu begitu saja. Namun karena Jisoo bersikeras bahwa semua ceritanya itu adalah kebenaran, pada akhirnya Kicul bisa menerimanya. Akan tetapi tak lama dari perdebatan ini, secara tak terduga para polisi berdatangan ke rumah tersebut. Karena ternyata secara diam-diam Eugene telah menelpon polisi dan melaporkan masalah ini. Sehingga mau tak mau Jisoo harus diamankan oleh polisi dan diinterogasi mengenai kamera pengintai serta ponsel milik Suyong yang berada di rumahnya. 야, 너 이 새끼 집중 안 해? Setelah polisi selesai menginterogasi Jisoo, polisi tersebut yang kita sebut saja sebagai polisi gadungan terlihat sedang menghubungi seseorang yang ternyata si polisi gadungan itu tengah menghubungi seorang gangster di daerah tersebut bernama Byungdo. Dan di titik ini, perlahan misteri dari keanehan para petugas kepolisian daerah tersebut mulai terungkap, yang ternyata si polisi gadungan dan si gangster bernama Byungdo ini merupakan bawahan dari seseorang bernama Ketua Kim yang memberikan mereka tugas untuk menutupi jejak di balik hilangnya Suyong, karena ternyata hilangnya Suyong berhubungan dengan dirinya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, secara mengejutkan pihak polisi mengumumkan bahwa pihaknya menemukan seorang mayat wanita di bawah kolong jembatan, di mana ternyata mayat wanita itu adalah Suyong. Penemuan mayat Suyong di bawah kolong jembatan, rupanya semua itu adalah hasil rekayasa dari para petinggi di kantor kepolisian tersebut yang sengaja melakukannya agar bisa dijadikan sebuah alibi.
Di sisi lain, mantan murid tinju dari Kicul bernama Dongsu yang saat ini bertugas bersama mereka. Rupanya ia mulai merasakan keganjilan dari para atasannya. Dan karena hal inilah, ia yang memang memiliki akses untuk keluar masuk kantor polisi dengan leluasa berhasil mencuri ponsel milik Suyong yang sempat dijadikan sebuah barang bukti. Setelah berhasil menghidupkan ponsel itu, ia lalu mulai mencari informasi dari sana dan segera menghubungi Kicul, di mana ia mengatakan kepadanya untuk pergi ke bar Zenos dan menemui seorang madam bernama Lee Seul, karena dialah orang terakhir yang menghubungi ponsel milik Suyong. Setelah Kicul berhasil menemui madam tersebut dan menceritakan bahwa sekarang Suyong telah tewas, rupanya berita itu cukup membuat si madam ini terkejut. Dan dari sini, ia akhirnya mau untuk menceritakan tentang kebenaran yang sesungguhnya, yang ternyata Suyong ini dulunya bekerja bersamanya sebagai wanita penghibur demi memenuhi kebutuhan dirinya dan neneknya yang sudah tua. Selain itu, ia juga menceritakan bahwa semalam sebelum Suyong menghilang, mereka mendapatkan tamu penting yaitu Ketua Kim dan salah satu komisaris dari kepolisian di daerah tersebut. Namun sayangnya, di tengah pekerjaannya itu, Suyong malah mendapatkan kabar bahwa neneknya sedang sakit di rumah. Dan karena hal itulah, ia lalu meminta izin untuk pulang lebih awal. Namun karena tak mendapatkan izin dari Ketua Kim, ketika Suyong akan melakukan hubungan ranjang dengan Ketua Komisaris Kepolisian, ia nekat memukulnya dan segera lari dari sana untuk pulang ke rumah. Yang tentunya karena kejadian ini sangat membuat Ketua Kim marah, apalagi ketika ia tahu bahwa Suyong adalah seorang murid di SMA Suhwa. Oh ya, sebelum lanjut, kita bahas dulu siapa sih Ketua Kim ini dan apa hubungannya dengan komisaris kepolisian. Jadi gini, Ketua Kim adalah pemilik dari SMA Suhwa, di mana saat ini ia juga sedang mencalonkan diri sebagai wali kota di daerah tersebut dengan bantuan para petinggi polisi yang siap mendukungnya. Namun setelah insiden ini dan mengetahui kenyataan bahwa Suyong adalah salah satu murid di sekolahannya, tentu saja hal itu sangat berbahaya bagi karirnya sebagai calon wali kota. Sehingga karena hal itulah, ia memerintahkan bawahannya yang tak lain adalah Byungdo untuk mencari Suyong. 야, 이 미친년아, 네 집 가서 할머니한테 물어볼까? Setelah berhasil mendapatkan beberapa detail informasi dari si madam, Kicul lalu mulai mencari keberadaan Byungdo di bar tersebut. Dan setelah bertemu, tanpa basa-basi lagi, Kicul lalu menanyai informasi dan kebenaran tentang kematian Suyong. Namun karena pihak Byungdo menolak untuk memberikan informasi, di sini sempat terjadi perkelahian. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Kicul lalu mulai memaksa Byungdo untuk menceritakan tentang kematian Suyong. Yang ternyata pada malam itu Byungdo memang mendatangi Suyong di pom bensin sebelumnya. Namun saat dia memeriksa toilet pom tersebut, dirinya malah menemukan Suyong tengah disekap oleh seseorang yang berpakaian serba hitam. Yang ternyata sosok itu adalah Jisung, si guru cabul. Selain itu, di sini juga terungkap fakta yang sesungguhnya bahwa sebenarnya guru cabul ini alias Jisoo adalah putra dari Ketua Kim, sosok pemilik dari SMA Suhwa, yang berarti cerita yang ia sampaikan ke Kicul sebelumnya merupakan karangannya saja. Byungdo yang sadar bahwa itu adalah putra dari Ketua Kim, ia lalu menghubunginya untuk memberitahu tentang situasi saat ini. Hingga tak lama setelah itu, akhirnya Ketua Kim pun datang dan langsung memukuli anaknya tersebut karena telah mempersulit keadaan. Ketua Kim yang tak mau mengambil resiko jika membiarkan Suyong hidup, pada akhirnya ia pun membunuh gadis malang itu yang saat ini sedang sekarat setelah dibekap oleh Jisoo. Setelah mendapatkan informasi yang lengkap, Kicul lalu segera pergi dari bar itu. Namun ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari Dongsu yang mengabarkan bahwa saat ini Jisoo telah dibebaskan tanpa alasan. Di waktu yang sama, Yujin yang saat ini tengah berada di toilet rumah sakit untuk menjenguk nenek dari Suyong. Secara mengejutkan, ia tiba-tiba dibius oleh seseorang yang tak lain adalah Jisoo. Ibunya yang juga berniat menyusul Jisoo di rumah sakit, menyadari anaknya tak ada lagi di sana. Ia lalu segera menghubungi Kicul untuk menanyakan keberadaan Yujin. Namun Kicul yang sadar bahwa hilangnya Yujin sangat berhubungan dengan bebasnya Jisoo, ia pun bergegas untuk pergi ke rumahnya. Namun saat dia sampai di rumah Jisoo, Kicul malah tak menemukan siapapun di sana. Tetapi untungnya dari sini Kicul malah mendapatkan sebuah alamat yang kemungkinan besar Jisoo berada di sana. Sementara itu Yujin yang sekarang disekap oleh Jisoo, ia terlihat sedang berusaha untuk kabur dari sana.
유진아, 왜 자꾸 날 나쁜 사람 만들어? Eugene yang melihat kesempatan untuk keluar, ia pun segera berlari. Namun sayangnya, ia malah menginjak pecahan kaca yang sengaja dibuat oleh Jisun. Kicul yang sekarang sudah sampai di rumah itu. Ia lalu segera mencari Eugene ke seluruh penjuru rumah. Namun sayangnya, ketika ia telah menemukan Eugene di rumah tersebut, dirinya malah melihat Eugene tengah terluka parah di bagian lehernya akibat tertusuk oleh pecahan kaca. Kicul yang saat itu mencoba menghentikan pendarahan pada leher Eugene. Secara mendadak, ia malah diserang oleh Jisun. 유진아, 조심해. Berkat pengalamannya sebagai seorang petinju profesional, pada akhirnya ia berhasil menemukan Jisoo dan segera melarikan Eugene ke rumah sakit. Hingga ketika ia sedang menunggu Eugene di rumah sakit, ia melihat sebuah berita di TV yang mengatakan bahwa Ketua Kim telah berhasil memenangkan pemilihan sebagai wali kota. Di mana setelah melihat berita tersebut, Kichu lalu segera pergi dari sana. Di waktu yang sama, Ketua Kim yang hendak pulang setelah menemui para pendukungnya. Di tengah jalan, tiba-tiba mobilnya ditabrak oleh seseorang yang tak lain itu adalah Kichul. Ketua Kim yang saat ini merasa terancam, ia lalu segera menghubungi polisi. Di mana tak lama dari itu, para polisi pun mulai berdatangan, yang tentu saja sangat membuat Ketua Kim merasa lega. Namun sayangnya, para polisi ini datang bukanlah untuk melindunginya, melainkan mereka datang bertujuan untuk menangkapnya sebagai seorang penjahat. Karena ternyata semua kebohongannya ini telah berhasil dibongkar oleh Dongsu, sehingga kepolisian pusat bisa menangkap Ketua Kim dengan tuduhan pembunuhan seorang siswi SMA yang menyeret anaknya dan juga beberapa personil kepolisian termasuk para gangster yang membantunya. 오신 지 얼마 되지도 않았는데 그냥 꼬만 꼴만 보고 가시네요. 예? Singkat cerita, setelah masalah ini selesai, Kichul memutuskan untuk segera pergi dari kota tersebut dan mencari pekerjaan lain. Sementara itu, untuk Eugene sendiri, ia terlihat sudah agak membaik setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Dan ya, mungkin sekian dulu alur cerita dari film ini. Jika gua ada salah atau kurang, gua minta maaf. Dan kita bertemu lagi di next video. Yo.